Nikah. Ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, seluruh amal agama yang datang kepada kita yang dibawa oleh yang mulia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu bertolak belakang dengan akal kita, dengan nafsu kita. Aslinya itu semuanya itu enggak cocok. Loh, saya senang Pak sholat Pak. Saya bisa lama kok sholatnya. Kamu itu bisa lama sholatnya karena memang kamu dikasih rasa khusyuk kepada Allah. Umumnya melaksanakan sholat itu bertolak belakang dengan nafsu kita. Maunya orang itu ya tidak sholat. Maunya orang itu ya mempertahankan pasarnya, tokonya, sawahnya, sholatnya nanti. Adapun orang-orang yang memang sregep, berani meninggalkan sawahnya, berani meninggalkan kantornya, meninggalkan tokonya, itu semata-mata anugerah dari Allah. Hatinya itu memang sudah dikasih rasa khusyuk kepada Allah, akhirnya berani meninggalkan dunianya untuk akhiratnya. Aslinya berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu sungguh berat. Sungguhnya dua kali. Berat kecuali orang-orang yang memang hatinya sudah ada rasa khusyuk, tenang, nyaman. Ada orang-orang itu yang dikasih oleh Allah Ta'ala itu merasa nyaman dengan sholat itu. Semoga kita semua. Ada orang itu yang dikasih rasa itu senang baca Al-Quran. Semoga kita semua. Maka Sayyidina Utsman beliau mengatakan dalam hadis sahabat, bila mana orang itu hatinya bersih, idza tahurat qulubukum, kalau hati kalian itu bersih,
maka kalian tidak akan merasa kenyang dengan baca Al-Quran. Terus pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Berhubung hati kita ini masih belum bersih, akhirnya pengen berhenti lagi, berhenti lagi. Pengennya itu nggak baca. Hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, baca istighfar habis sholat, malam hari di rumah habis tahajud istighfar, itu sebenarnya berat, bertolak belakang dengan nafsu kita. Dan buktinya loh, kita ini banyak tahajudnya apa banyak tidaknya? Oh, banyak tahajudnya Pak saya Pak. Ya, itu anugerah dari Allah. Memang hati kamu dikasih rasa khusyuk, rasa nyaman, bisa sholat tahajud. Sekarang kalau di persentase, banyak mana orang yang tahajud sama yang tidak? Nah, kan gitu. Masih banyak yang tidak. Ya kita pun sudah tahajud, tapi apakah kita sudah merasakan nyaman, tenang, sudah seperti di surga? Belum. Masih banyak kita ini ya tahajud tapi dengan memaksa diri. Karena mencari ridho Allah, walaupun berat, laksanakan. Ini tingkatan kita. Dalam kitab Risalah Al-Mu'awanah itu ada orang itu mengatakan, saya ini qabatul lail isrina sana. Saya ini sholat tahajud rasanya itu berat betul selama 20 tahun. 20 tahun merasakan sholat tahajud itu berat. Tapi terus istiqomah, ora leren. Tahun saya bisa merasakan lezatnya, nikmatnya sholat tahajud dibangun-bangun di waktu malam selama 20 tahun. Jadi mujahadahnya itu 20 tahun itu mujahadahnya. Sekarang kita ini bagaimana? Tingkatannya masih berat melaksanakan tahajud walaupun tiap malam. Apakah sudah merasa nikmat? Kadang-kadang. Alhamdulillah masih bisa, walaupun berat kok masih bisa tahajud, itu disyukuri. Kalau istiqomah nanti suatu saat akan dikasih rasa nikmat, rasa lezat, rasa nyaman dengan sholat tahajud. Semoga kita mendapatkan semua. Hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka seluruh amalan agama sedekah itu pun sebenarnya nggak sesuai dengan nafsu kita. Duit itu dewe, aku singgolan sedekah. Padahal sedekah 10.000 apa beratnya? Ada orang di pinggir jalan, Pak, ada mbak-mbak lewat, mungkin gitu Mas. Lau maam. Ya kita ini jarang kepikiran seperti itu. Paling keluarnya duit itu kalau ada iran sokongan, karena takut malu kan kalau nggak nyokok. Tapi kalau ketika dalam keadaan yang normal, kita ke satu daerah, ke pelosok ataupun di pinggir jalan, ada parkir membantu kita untuk menyeberangkan mobil kita. Pernahkah kita kepikiran ngasih uang agak banyak, 20.000, 50.000? Kalau itu cari-cari, dapatnya 500 rupiah. Ya tetap dikei, ego benar. Padahal jasa itu tidak bisa dibeli. Jasa itu nggak bisa dibeli. Enak 25.000, milih yang 2.000, bahkan yang 1.000. Ya, menjurit. Ngaku aja. Jarang kita ngutak-ngatik cari yang 50.000, sekali-sekali deh. 30.000, 20.000. Hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, karena mentolak belakang dengan nafsu kita. Maka pantas Allah Ta'ala sampaikan, wa man jahada fa innama yujahidun nafsi.
Sapa wong sing mujahadah. Ya malah agama itu mujahadah semua. Enggak ada yang enggak mujahadah. Mujahadah itu apa? Mujahadah itu melaksanakan perintah, meninggalkan nafsu. Nafsunya ditahan, ditinggalkan, ikut perintah itu mujahadah. Menjadikan sedekah 5.000 rupiah itu sudah mujahadah. Karena nafsunya enggak pingin seperti itu. Enggak pingin. Eman-eman. Enak tuku tempe anaknya. Tapi kalau kita lawan itu, oh itu ada orang pinggir anak-anak main-main. Ileh, jajan, seneng banget anak-anak. Dia kan ingat itu Pak Jaula itu, orang Jaula itu bagus-bagus. Akhirnya dia lapor kepada orang tuanya, Pak, Bu, aku tadi ketemu orang Jaula dikasih duit 5.000 untuk jajan. Orang baik itu orang-orang Jaula itu. Akhirnya orang tuanya paham, akhirnya membela kita. Karena kita pelit, kadang-kadang dipersulit masuk Jawa di masjid. Hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi perkara itu mujahadah semua urusan agama. Nah mujahadah itu susah payah melaksanakan perintah itu bermanfaat untuk diri kita dunia akhirat. Manfaatnya itu dunia akhirat. Di dunia berupa keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan yang tidak kita sangka-sangka, tidak kita bayangkan. Dengan amal kebaikan kita, amal soleh kita buat, tahu-tahu anaknya menjadi hafid Al-Quran, tahu-tahu anaknya semangat pesantren, tahu-tahu istrinya pun sregep untuk ibadahnya. Ini barokah dari amaliyah kita. Dan di akhirat, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi basar. Lah kalau sudah ngomong akhirat itu isinya perkara yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terdetik dalam hati siapa saja. Semuanya perkara yang menakjubkan, tidak ada yang tidak menakjubkan. Dalam kitab Ad-Dasuki Umul Barohin di kelas 5 ini ada seorang ulama sakit keras berhari-hari tidak nemui santrinya, maka akhirnya ada beberapa santrinya itu yang nekat sowan. Nekat sowan pada kiainya. Sudah berapa hari kiainya nggak keluar dari rumah. Ditanya, Kiai jenengan enten apa to mboten ate. Aku ki sakit kan. Sakit ora iso ketemu wong. Ora iso ketemu wong. Lah enten apa? Sakit napa? Aku sakit parah nek ketemu wong langsung sakit tambah parah. Mergo napa? Satu malam beliau katanya mimpi ketemu bidadari. Mimpi ketemu bidadari ngobrol-ngobrol. Lah bangun tidur itu dengarkan suara istrinya, anaknya, santrinya langsung gemetaran, sakit, muntah-muntah, saking jeleknya suara istrinya, kerabatnya, santrinya dibandingkan dengan suara bidadari dalam masjid. Akhirnya sembuh itu sakit parah. Akhirnya gak berani keluar, gak mau dengarkan suara manusia. Itu bidadari dalam mimpi. Bayangkan kalau bidadari yang sungguhan di surga. La ilaha illallah. Itu suara bidadari dalam mimpi itu dibandingkan dengan suara manusia paling indah. Itu suara manusia itu sangat-sangat jelek. Sehingga mendengarkan suara manusia paling indah pun bisa muntah-muntah setelah mendengar suara bidadari. La ilaha illallah. Itu dalam kitab Ad-Dasuki.
Belum lagi nanti kalau kita ini bisa ru'yatullah, melihat Allah Ta'ala. Amin. Ada waktu kita ketemu kepada Allah. Itu kalamnya sudah nggak bisa dibayangkan indahnya. Nabi Musa alaihissalatu wassalam, beliau termasuk Nabi yang punya keistimewaan. Bisa dialog langsung dengan Allah Ta'ala itu. La kaifin wala misal. Nggak bisa kita bayangkan caranya bagaimana. Mendengar kalamullah langsung Nabi Musa. Lah itu kalau setelah dialog itu Nabi Musa tutup telinganya sampai rapat. Jangan sampai mendengar suara manusia. Kalau mendengar suara manusia bisa mati. Ditutup. Sampai kelezatan kalamullah itu hilang baru dibuka oleh Nabi Musa. Saking indahnya kalamullah, saking jeleknya suara manusia, ya. Sehingga kalau dengar kalamullah, setelah itu dengar kalam manusia, omongan manusia, langsung mati Nabi Musa. Kalau tadi bidadari, ini kalamullah langsung. Hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang lain fasilitas-fasilitas semuanya menakjubkan. Itu kalau kita ini berani mujahadah di dunia. Siap semua hadirin? Seluruh amalan agama itu. Maka perintahnya Allah Ta'ala itu infiru khifafan wa thiqalan. Kamu berangkat dalam keadaan ringan dan berat. Seluruh amal agama, jenengan berapa nih? Seluruh amal agama mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu khifafan wa thiqalan. Ada yang terasa ringan, ada yang terasa berat. Ya, bener ya? Semuanya mulai bangun tidur itu kita rasakan sendiri, kadang berat, kadang ringan, kadang berat, kadang ringan. Maka perintahnya para ulama, laksanakan. Allah Ta'ala perintahkan infiru, tetap kamu lakukan. Walaupun ringan, laksanakan. Berat, laksanakan. Jangan sampai ketika ringan dikerjakan, berat ditinggalkan. Datang ke sini malam Ahad plus iktikaf. Kira-kira berat atau ringan? Nah, kalau berat bisa dilaksanakan. Ringan, ya laksanakan. Benar ya tadi. Apa bukan dengan mriki? Wabot. Istiqomah mriki. Abot yo mangkat. Bila perlu ditambahi abote. Tambahi apa? Tambahi buah-buahan sekarung. Kan tambah abot. Kadang ringan kita ini datang ke masjid. Kadang berat. Maka laksanakan. Ketika ringan ya berangkat. Ketika berat ya berangkat. Bagaimana? Siap semua diri? Semua amalan. Kita menjaga wudhu. Kadang ringan, kadang berat. Makan bismillah. Kadang ringan, kadang berat. Buktinya berat apa? Banyak enggak bismillahnya. Iya, banyak lupanya. Nandakan berat. Kita masuk WC, baca doa, kadang ringan, kadang berat. Buktinya berat apa? Kadang enggak baca doa. Masuk WC. Habis berak pun enggak baca doa. Buktinya berat. Hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Yang ringan-ringan. Yang kelihatan ringan-ringan itu kadang-kadang kita ini berat. Bagaimana? Siap semua melaksanakan? Belum lagi sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, awabin. Habis maghrib itu sholat awabin. Berapa rakaat? 6 rakaat. Kadang berat, kadang ringan. Laksanakan. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan ini wajadtu khairal khairi fil kutubi. Aku mendapatkan kebaikan, puncaknya kebaikan itu dalam perkara yang aku tidak sukai.
Jadi ketika ngamalkan perkara itu rasanya berat, itu beliau malah mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan. Justru ketika berat, biasanya santri ini cerita guru saya. Santri di pondok kok rasanya berat, pengen boyong, pengen kabur. Itu biasanya ilmunya itu sudah mau turun ilmunya itu, makanya berat. Nah, kok kabur? Wah, nggak jadi. Akhirnya yang mesti turun ilmu itu hilang. Hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka malam hari mau tahajud kok rasanya berat. Disitulah ada kebaikan-kebaikan yang banyak sebenarnya. Tapi sayangnya sebagian ketika kita berat ditinggalkan. Turun gitu ya. Jangan. Ketika berat itulah banyak kebaikan-kebaikan. Hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, begitu juga urusan dakwah. Keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, itu bukan berat lagi, baik berat. Apalagi sekarang, banyak berat. Tapi perintahnya Allah Ta'ala apa? Infiru, berangkat. Rasanya ringan, ya ringan itu urusannya sudah selesai. Urusan selesai, sudah panen, sudah mesti pasrah nih, duit ya neng, akeh, ringan, ya berangkat. Tapi nek pas berat, iki wayahe panen. Kayak takazanya besok, panennya seminggu lagi, bagaimana? Duitnya, ya pecek lah orang panen, neng. Sedangkan takazanya besok berangkat. Lah, beras betul ya, berangkat. Bagaimana? Siap semua diri? Pokoknya semuanya lah. Entah yang diprogram oleh guru-guru kita, yang kita buat sendiri, itu amalan, semuanya berat. Kayak santri program sudah ditata oleh gurunya. Jam segini. Itu dalam hatinya ada kadang rasa berat, kadang ada rasa ringan. Nah, itu namanya mujahadah. Lah itu mujahadah itu semuanya untuk kita. Bukan untuk siapa-siapa. Bukan untuk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala enggak butuh dengan mujahadah kita. Susah payahnya kita ini sedikit pun Allah Ta'ala tidak butuh. Seumpama manusia ini taat semuanya mulai zaman Nabi Adam. Ala atqa qalbi rajulin wahid. Semua mulai zaman Nabi Adam sampai nanti yang lahir menjelang kiamat itu semuanya itu ala atqa rajulin wahid. Hatinya itu hatinya orang paling takwa. Paling takwa dan kanjeng Nabi. Seumpama mulai zaman Nabi Adam itu manusianya itu seperti kanjeng Nabi Muhammad semua. Itu derajatnya Allah Ta'ala tidak naik sedikit. Allah Ta'ala sudah maha tinggi, Allah Ta'ala sudah maha mulia. Tidak naik kemuliaannya Allah Ta'ala sedikit pun tidak. Sebaliknya, kalau orang itu jelek semua, ala afjari qalbi rajulin wahid, semuanya itu seperti orang yang paling jelek di jagat ini. Korun lah umpama. Kayak korun semua. Semuanya mulai zaman Nabi Adam korun semua. Itu derajatnya Allah Ta'ala tidak akan turun sedikit. Jadi kejelekan tidak akan menurunkan derajatnya Allah. Kemuliaan ataupun kebaikan tidak akan naikkan derajatnya Allah Ta'ala. Kalau orang buat kejelekan itu resikonya dia sendiri. Kalau orang buat kebaikan manfaatnya dia sendiri. Bukan untuk Allah Ta'ala. Hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala itu tidak berhajat, tidak butuh dengan alam semesta. Tidak butuh dengan kita. Tidak butuh dengan amalan kita. Mujahadahnya kita siang malam puasa, malam hari menghidupkan malam hari dengan amalan.
Allah Ta'ala nggak butuh dengan amalan kita. Semuanya itu yang berhajat kita. Antumul fuqara ilallah. Kalian semuanya butuh kepada Allah. Wallahul ghaniyul hamid. Allah Ta'ala itu yang maha tidak butuh. Allah itu sugih tidak butuh. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mujahadah kita untuk kita semua. Dan barokahnya mujahadah kita ini itu kemana-mana. Ya kita kepada kita sendiri, keluarga kita, anak cucu kita. Bahkan barokahnya itu nanti bisa sampai ke anak cucunya yang keberapa. Makanya Nabi mengatakan ana min da'wati Ibrahim. Saya ini adalah barokah dari doanya Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi itu turunan keberapa dari Nabi? Beliau mengatakan saya ini barokah dari doanya Nabi Ibrahim kakek saya yang keberapa itu. Karena Nabi Ibrahim pernah berdoa supaya keturunannya diberkahi oleh Allah Ta'ala. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin. Qala wa min dzurriyyati Allah keturunanku ya Allah, sebagian mereka jadikanlah orang yang soleh, yang baik. Makanya Nabi min da'wati Ibrahim. Hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau kita mujahadah susah payah, entah yang masih kecil-kecil, itu barokahnya nanti kita nggak tahu. Mungkin cucu kita yang ketiga nanti, cucunya cucu itu yang jadi orang alim besar. Nah kalau dipercepat barokahnya oleh Allah Ta'ala, ya mungkin anak-anak kita bisa jadi. Anak-anak kita sebelum kita meninggal dunia, Allah Ta'ala ketampakkan keberkahan amalia kita. Sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang punya prestasi top di depan urusan agama. Kalau tidak, mungkin cucunya. Hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu rentetan amaliyah mujahadah kita. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka kita siapkan diri kita untuk bermujahadah melaksanakan perintah-perintahnya Allah Ta'ala. Insyaallah diri, maka kita dilatih oleh masyayikh kita untuk keluar 3 hari, 40 hari itu tahapan latihan. Latihan nang masjid dengan amaliyah 24 jam. Tidak boleh bawa HP. Atau setan gepeng. Setan itu. Kenapa dikatakan setan? Setan itu apa? Setan itu bukan zat, setan itu sifat. Setan itu sifat. Setan itu artinya orang yang dijauhkan dari rahmat Gusti. Makanya musuh-musuhnya para nabi itu siapa? Sayatinal insi wal jin. Setan-setan dari jin, setan-setan dari manusia. Jin-jin yang mengganggu para nabi itu namanya setan dari golongan jin. Manusia-manusia yang ganggu para nabi itu ya setan dari golongan manusia. Maka semuanya yang ganggu ibadah kita, ganggu hubungan kita kepada Allah, nah itu namanya setan. Termasuk setan gepeng. Bagaimana? Siap semua keluarkan dan bawa HP. Hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ini zamannya HP. Maka perlu sekali kita ini mengatur. Tidak ada orang tidak punya HP. Sedikit sekali orang tidak punya HP. Maka bagaimana kita ini bisa mengendalikan diri, menggunakan dengan sebaik mungkin menurut keperluan kita yang bermanfaat untuk dunia akhirat kita. Silakan punya, tapi digunakan sebaik mungkin. Jangan sampai menjadikan kita ini jauh dari Allah Ta'ala. Insyaallah diri,
Jangan sampai kebiasaan kita zikir nggak jadi zikir gara-gara HP. Jangan sampai kebiasaan kita ini mau keluar 3 hari nggak jadi keluar gara-gara HP. Pokoknya jangan sampai amalia-amalia kita terbengkalai, hubungan kita berubah kepada Allah Ta'ala terbengkalai gara-gara HP. Rugi besar. Lebih baik nggak punya HP. Soalnya diri, bahas HP ini penting. Oh itu Pak, itu saya bawa HP. Jangan bawa, lihat itunya. Ini untuk kita. Pinter-pinter kita. Kita tidak usah melihat orang. Pinter-pinter kita. Yang mau selamat itu siapa? Ya saya. Maka pinter-pinternya kita menyelamatkan diri kita masing-masing. Hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka kita usaha bagaimana tambah hari kita ini tambah bisa dekat kepada Allah, tambah hari tambah baik hubungan kita kepada Allah, tambah hari sholatnya semakin khusyuk, tambah hari sholat sunnahnya semakin terjaga, tambah hari bacaan Quran kita juga semakin bertambah. Insyaallah istighfarnya ditambahi, sholawatnya ditambahi. Walaupun khusyuk urung ditambahi, tambahi saja. Khusyuk ora khusyuk carry, pokoknya tambahi. Baca Quran boleh khusyuk, tambahi baca Qurannya. Bisa menggunakan waktu-waktu 1 detik, 2 detik untuk amalan itu sudah anugerah besar. Ini mujahadah besar ini. Mujahadah besar. Bacaan Qur'annya tambahi, sholawat ditambahi, tasbihnya ditambahi, istighfar ditambahi, sedekahnya ditambahi, silaturahminya ditambahi, waktunya ke markas ditambahi, 3 hari ditambahi, jadi berapa? 10 hari. Ya udah, pokoknya amal kebaikan ditambahi. Tahajudnya ditambahi, sholat duhanya ditambahi. Mentok Pak, mentok piro sholat duha 12 rakaat. Tambahi waktunya. Orang rakaatnya mentok, tapi waktunya. Wah, suratnya yang panjang-panjang. Kalau enggak panjang, sujudnya yang panjang-panjang. Biasanya 10 menit atau 5 menit selesai 8 rakaat. Sekarang jadi setengah jam, sujudnya yang lama. Insyaallah diri, usahanya gitu. Tambahin. Lah harapannya kita pas puncak-puncaknya menambahi seluruh amalan, semangat dalam beramal. Meninggal dunia, alhamdulillah, syukuran betul. Susah-susahnya kita ini ketika kendor amalannya, bahkan sudah dikelilingi kemaksiatan, nyet mati. Wah, rugi besar kita ini. Maka ini majelis kita ini usaha kita ini untuk selalu tambah dekatnya kepada Allah. Soalnya jadi maka latihannya kita tinggalkan istri kita, anak kita, pekerjaan kita sementara waktu. Berapa waktunya? 4 bulan. Bagaimana? Siapa yang siap 4 bulan? Tunjuk tangan aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah 7. Kalau 4 bulan itu berat, ya dah 40 hari. Siapa siap 40 hari? 1, 2, 3. Lagi 4, 5. Alhamdulillah. Pokoknya untuk kebaikan itu niat, jangan sampai tidak niat. Walaupun belum kelakon. Niat itu penting. Niat kebaikan itu ada pahalanya. Bukan sekedar ngomong, Kak. Niat itu kan dalam hati. Niat itu bukan ucapan.
Ucapan bisa dibohong-bohongkan. Tapi dalam hati betul-betul pengen 4 bulan. Tiap tahun. Urung kelakon. Tahun ngarep usaha. Tahun ngarep usaha lagi. Kok meninggal dunia? Nah, kita sudah dihitung 4 bulan. Gusti Allah marah. Allah Ta'ala itu tahu isi hati kita. Betul-betul niat apa tidak kok. Jangan dihapusi. Gusti Allah dihapusi. Gak iso. Gusti Allah tahu isi hati kita. Ya'lamu ma fis sudur. Allah Ta'ala itu tahu yang di hati kita. Asal kita niat betul-betul ingin 4 bulan. Urung iso. Berangkat lagi niat lagi. Belum bisa. Niat lagi. Kesampaiannya 40 hari. Alhamdulillah. Mau 40 hari pun belum bisa. Niat lagi. Belum bisa. Kesampaiannya 20 hari. Alhamdulillah. Itu aja. Kok susah. Nanti kita niat. Usaha berangkat. Niat usaha berangkat. Niat usaha berangkat. Bagaimana? Siap semua? Saya bilang. Saya. Terus nanti ini besar bulanan. Enggak apa, nanti habis talik akhir disiapkan ngaji negeri. Disiapkan apa itu perhalakoh laporan. Ya, baca talim. Niki baca niki taam dulu. Ya, taam dulu nanti habis talik akhir kita kumpul untuk kargozari halakoh, ya. Saya juga ingin tahu keadaan halakoh di itu. Mungkin saya sempat ngaji. Saya juga sebenarnya ada mau ke Punggur ini, ada beberapa kiai yang sedang satu jamaah besar para kiai sedang sholawatan di sana. Kalau sempat nanti kalau enggak ya sini aja. Saya kira itu nanti kita lanjut pada insyaallah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sing anu 4 bulan 40 hari. Dicatat jadi nih, catat dah. Catat lagi. 4 bulan, 40 hari. 3 harinya. 3 hari berbondong-bondong. Lek sadhe kuwi lek 3 hari lho. Lek Jero. Dari siapa?